Assalamualaikum teman-teman. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Hujan turun pelan, menelusuri kaca jendela seperti air mata yang mengalir tiada henti. Ratih berdiri di balik tirai, memandangi sekitar yang tampak sunyi, sama seperti isi hatinya. 8 tahun sudah ia menikah dengan Ardi, dan selama itu pula ia menanti keajaiban kecil yang tak kunjung hadir. Di tahun-tahun awal, semuanya masih senantiasa mendukung, keluarga besar tetap tersenyum, ibu mertuanya masih menyambutnya ramah. Namun waktu tak selalu bersahabat, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, mulai berubah jadi penyesalan perlahan. Tahun kelima pernikahan menjadi titik balik hubungan mereka. Bu Lastri, ibu mertua Ratih, mulai menunjukkan ketidaksabarannya secara terang-terangan. Ia memutuskan untuk tinggal bersama Ardi dan Ratih untuk sementara. Mulai mengatur dan memerintah sesuka hati bagai majikan baru di istana Ratih dan Ardi. Tak lagi bicara lembut, tak lagi mengajak Ratih untuk sekedar mengobrol, hanya sorot mata yang tajam dan ucapan menyakitkan. Perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan itu sebaiknya sadar diri. Katanya suatu sore, tanpa peduli siapa yang mendengar. Ratih diam, tapi hatinya hancur berkeping-keping seperti gelas yang pecah di lantai. Ardi yang dulu lembut dan selalu menjadi tameng untuk Ratih, kini lebih banyak diam, seperti tak ingin terlibat di antara dua perempuan yang ia cintai. Tapi Ratih tahu, Ardi pun mulai goyah, tak sekuat dulu menjaga janji pernikahan mereka. Bu Lastri terus mengusik, terus menyiramkan racun dalam pikiran anak lelakinya. Menikah lagi bukan dosa kok nak, apalagi kalau istrimu tidak bisa memberi keturunan. Ucapnya suatu malam di meja makan. Ratih menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah ke piring nasi dinginnya. Dalam usaha untuk tetap bertahan, Ratih menawarkan sebuah solusi, yaitu mengadopsi anak. Baginya, cinta bukan cuma soal darah, tapi bagaimana seseorang dirawat dan disayangi. Namun ketika saran itu disampaikan, Bu Lastri seperti meledak. Anak adopsi? Itu sama saja bukan cucu saya. Saya ingin darah daging saya sendiri, katanya lantang. Ardi hanya menghela napas, tidak membela Ratih, tidak membantah ibunya. Membiarkan Ratih menangis dan berlari menuju kamar. Hari demi hari, Ratih merasa rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat di mana luka-luka baru ia dapatkan. Bu Lastri bahkan mulai memperkenalkan seorang gadis muda bernama Livia ke dalam rumah mereka. Ini calon istri Ardi. Saya harap kamu ikhlas dimadu demi masa depan penerus keluarga ini, katanya sambil menatap Ratih tajam. Livia duduk manis, tersenyum sopan, tapi matanya memancarkan kemenangan. Ratih hanya bisa diam, terlalu lelah untuk marah, terlalu sakit untuk berteriak. Malam itu, Ratih dan Ardi duduk berdua dalam diam. Ratih menunggu Ardi membuka suara atas usulan ibunya tadi. Ratih berharap Ardi menolaknya. Tapi harapan tinggallah harapan. Maafkan aku Ratih, tapi aku akan menikahi Livia. Keputusan selanjutnya kuserahkan kepadamu, kata Ardi, suaranya pelan tapi bagaikan petir yang menyambar tubuh Ratih. Dunia Ratih runtuh dalam sekejap, tapi ia mencoba untuk tidak menangis. Ia hanya mengangguk, dan keesokan harinya, ia mengemas seluruh pakaian dan keperluannya dalam 2 koper besar. Ia memilih bercerai dengan Ardi. Ia meninggalkan rumah itu dengan mantap tanpa menoleh lagi, tanpa air mata, hanya sedikit sesak di dada yang oleh semua kenangan pernikahannya. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada kalimat maaf, hanya keheningan yang menyayat hati Ratih seorang. Bu Lastri menatap kepergiannya dari jendela, tanpa ekspresi. Livia berdiri di samping Ardi,
sudah seperti permaisuri yang siap naik tahta. Dan Ardi? Ia hanya memalingkan wajahnya dengan rasa bersalah yang merayap di dada. Ratih kembali ke rumah orang tuanya di kota kecil yang sunyi, tapi mampu menenangkan jiwanya. Ia mulai menyusun ulang hidupnya dari puing-puing yang tersisa dengan semangat dari kedua orang tuanya dan juga sang adik lelakinya. Ia kembali mengajar di taman kanak-kanak tempat dulu ia mengabdi dan menjalankan usaha kecil-kecilan. Anak-anak memeluknya tanpa syarat, menyambutnya dengan tawa dan pelukan hangat. Di antara tawa polos mereka, Ratih menemukan kedamaian hinggap kembali. Tahun pertama menjadi janda tidak mudah, banyak pertanyaan dan tatapan kasihan. Namun Ratih memilih diam, karena menjelaskan luka tidak akan membuatnya sembuh lebih cepat. Ia menulis catatan kesehariannya setiap malam, menuliskan hal-hal kecil yang ia syukuri. Ia belajar mencintai dirinya sendiri yang sudah lama diabaikan. Dan dalam sunyi, ia mulai siap untuk tumbuh kembali. Waktu berjalan, 2 tahun berlalu sejak ia meninggalkan Ardi. Ia sudah tidak peduli dengan kabar mereka, tidak ingin tahu apakah Livia sudah hamil atau belum. Namun takdir kadang suka mempermainkan rasa penasaran dalam bentuk kebetulan. Suatu siang, ia bertemu dengan tetangga lamanya dulu saat berbelanja di kota. Rani? Apa kabar? Kamu tahu nggak? Ardi sama istri barunya belum dikaruniai anak juga. Jadi kayaknya masalah kemarin itu bukan salah kamu deh. Ratih hanya tersenyum, tidak membalas. Dalam hati, ada rasa getir yang ia biarkan lewat begitu saja. Malamnya, ia duduk lama di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Mungkinkah semua ini bukan salahnya? Apakah dia tidak mandul? Pertanyaan itu menggantung, belum ada jawaban. Beberapa hari kemudian, undangan reuni kampus datang. Awalnya ia ragu datang, namun akhirnya memutuskan hadir sekedar menyapa teman-teman lamanya. Di sana, ia bertemu Reza, teman kuliah yang dulu sempat dekat dengannya. Obrolan yang diawali basa-basi menjadi perbincangan panjang penuh tawa. Reza kini seorang dokter, dan juga seorang duda tanpa anak, yang hidupnya juga penuh luka seperti Ratih. Mereka mulai sering bertemu, karena mereka merasa sama-sama sudah siap membuka lembaran baru. Reza tidak menuntut apa-apa, tidak pernah bertanya soal masa lalu Ratih. Ia hanya hadir, mendengarkan, mengisi ruang kosong yang dulu dibiarkan hampa. Perlahan, Ratih membuka hatinya lagi. Ratih merasa sudah siap membuka lembaran baru bersama orang yang baru pula. 1 tahun kemudian, Reza melamar Ratih dengan cara yang sederhana tapi sangat mengesankan. Ratih menerimanya dengan hati yang tidak lagi rapuh, tapi telah matang oleh luka. Mereka menikah di pelataran rumah orang tua Ratih. Tak mewah, tapi penuh kehangatan. Ratih merasa seperti diberi hidup kedua. 2 bulan setelah menikah, Ratih mulai merasa mual dan cepat lelah. Awalnya ia pikir hanya kelelahan karena adaptasi rumah tangga baru. Namun desakan dari suaminya membuatnya berani memeriksakan diri ke dokter, dan saat hasil keluar, dunia seolah berhenti sejenak. Ratih hamil. Air matanya jatuh, rasa bahagia yang tak terhingga dalam hati Ratih dan Reza. Reza memeluknya lama, meneteskan air mata bahagia. Ratih menatap langit malam itu, merasa seperti mendapat pelukan langsung dari Tuhan. Ia tahu, ini bukan hanya tentang kabar kehamilannya. Ini tentang kebenaran yang akhirnya menunjukkan wajahnya. Kabar kehamilan itu perlahan menyebar, sampai akhirnya sampai juga ke telinga Bulastri lewat tetangga yang keluarganya satu daerah dengan Ratih. Wanita paruh baya itu terdiam lama, memegang dada yang tiba-tiba terasa sesak. Ratih hamil? Gumamnya tak percaya,
badannya bergetar. Dalam hitungan menit, tubuhnya limbung dan jatuh ke lantai. Serangan jantung mendadak membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Ardi panik, pikirannya berkecamuk setelah mendengar kabar itu. Bagaimana mungkin Ratih bisa hamil setelah berpisah dengannya dan menikah lagi? Selama ini, ia percaya Ratih yang tidak subur. Tapi kini, semua dugaan itu berbalik padanya. Dan kenyataan paling pahit adalah, mungkinkah dia yang sebenarnya mandul?